Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sindiana Putri, NIM 200005295, Program Studi PGSD Universitas Ahmad Dahlan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya serta hidayahnya, sehingga kita semua selalu sehat dalam perlindungannya. Dan tidak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak terasa, alhamdulillah sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat-sangat kita nantikan. Dan tidak lupa dengan tradisi yang biasanya kita lakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan, yaitu tradisi ruahan. Ruahan merupakan sarana pengiriman doa kepada arwah leluhur atau keluarga yang sudah meninggal dunia. Ruahan ini juga bisa disebut dengan bulan arwah. Tradisi ruahan ini sebagai ciri khas yang selalu ada dalam menyambut bulan suci Ramadan. Biasanya, ruahan ini dihadiri oleh keluarga dan sanak saudara yang bertujuan untuk bersilaturahmi dan saling meminta maaf sebelum menunaikan ibadah puasa. Adapun rangkaian kegiatan ruahan yaitu dimulai dari nyadran atau bersih kubur hingga sampai ke tabur bunga di makam. Seperti yang kita ketahui, kegiatan ruahan ini merupakan tradisi turun-temurun dari nenek moyang kita, yang terciptanya dengan akulturasi antara budaya Islam dengan Jawa. Acara ruahan ini diselenggarakan dengan pembagian berkat yang berisi aneka menu seperti ketan, apem, pisang raja, ingkung, nasi tumpeng, sajen, dan lainnya, yang biasanya dihidangkan atau dilaksanakan oleh sang pelaksana atau sang penyelenggara ruahan tersebut. Dari tradisi ini banyak hal positif yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, mengirim doa. Yang kedua, berbagi makanan. Yang ketiga, mempererat tali silaturahmi dan saling memaafkan. Namun, selain hal positif yang ada dalam kegiatan ruahan tersebut, masih mencakup tentang ajaran agama Islam, yaitu penyiapan sesajen. Sesaji atau sesajen itu merupakan suatu perangkat atau alat yang biasanya digunakan dalam berbagai kegiatan ritual. Bagi beberapa kelompok masyarakat, sesajen merupakan simbol dari pengakuan akan adanya kuasa yang harus dipuaskan supaya memberi keamanan dan ketenangan dalam hidup mereka, dan yang akan menjawab semua permohonan atau permintaan mereka.
Ulama Islam memandang sesajen ruahan desa sebagai hal yang tidak wajar dan termasuk dalam perbuatan yang syirik. Ulama Islam berpandangan seperti ini karena tujuan awal masyarakat melakukan adat sesajen adalah berdoa atau meminta sesuatu selain kepada Allah. Hal ini jelas terbukti dalam ajaran Islam bahwa berdoa kepada selain Allah termasuk perbuatan yang syirik dan dosa besar. Sesuai dengan firman Allah yang ada dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 42 yang artinya, "Dan janganlah kamu mencampur adukan yang tidak batil, dan janganlah kamu sembunyikan hak itu sedangkan kamu mengetahuinya." Menurut Lufti Ansor, tradisi sesajen adalah konsep yang bertentangan jauh dengan konsep ilmu tauhid karena tidak ada toleransi apabila sudah masuk ke dalam ranah sesajen atau akidah. Di dalam adat upacara sesajen, masyarakat akan mempersembahkan atau berkurban sesuatu yang selain Allah dengan niatan beribadah untuk memperlancar rezeki atau berdoa agar hidup mereka jauh lebih baik. Padahal ibadah apapun yang harus dilakukan dan harus ditujukan kepada selain Allah itu hukumnya haram. Sebagian orang Muslim, sesajen menjadi sebuah perdebatan karena menurut pendapat yang mengatakan tradisi sesajen adalah tradisi yang rusak atau salah, mengandung kesyirikan. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa tradisi ini harus tetap dilakukan karena merupakan aktivitas yang dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang yang harus dilestarikan. Pendapat-pendapat yang berbeda tentang adanya kepercayaan dan pelaksanaan ini dalam budaya sesajen adalah dari hasil pemikiran, yaitu kebenaran mitos, rasional, dan kebenaran ilmiah. Menurut pendapat Ali Mustafa Said menyatakan bahwa makanan yang disajikan sebagai persembahan jika berupa hewan sembelihan seperti daging ayam, daging kambing, daging sapi, dan lainnya termasuk haram dimakan. Namun, jika makanan yang dibagikan sebagai persembahan itu dalam bentuk selain hewan sembelihan seperti buah-buahan, sayuran, gandum, dan lainnya, itu boleh dimakan. Kegiatan sesajen ini mengandung unsur religi. Adanya unsur religi ini karena kegiatan tersebut bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah, serta untuk meminta ampun atas sebuah kesalahan. Bentuk praktek dari sesajen ini beraneka ragam dan di setiap daerah memiliki atau menjunjung tinggi kebudayaan berdasarkan filosofi yang berbeda-beda. Agama dan budaya merupakan dua hal yang memiliki keterkaitan yang kuat, maka dari itu praktek sesajen memiliki makna yang berbeda-beda di setiap perantaranya, yaitu yang pertama dari segi agama. Dari segi agama itu, praktek sesajen merupakan bentuk pemberitahuan atau sedekah atas rasa syukur kita karena sudah dicukupinya kebutuhan
kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sebagai sarana untuk kegiatan kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menurunkan rahmat serta hidayahnya kepada makhluknya. Perbuatan sedekah merupakan ajaran agama Islam yang mengandung nilai positif. Yang kedua, yaitu dari segi budaya. Dari segi budaya itu, sesajen merupakan suatu kebudayaan yang diturunkan oleh nenek moyang untuk mengenang atau menghormati para leluhur yang sudah meninggal, yang diharapkan untuk terhindar dari segala bahaya atas ritual yang kita lakukan untuk meminta kesuksesan atau kelancaran dalam berbagai hal yang biasanya di masyarakat Jawa itu khususnya dalam bercocok tanam. Selain itu, kegiatan atau menyelenggarakan ritual ruahan dengan sesajen yang bertujuan untuk meminta atau berdoa sesuatu hal kepada selain Allah, maka itu haram hukumnya. Namun, jika dalam menyelenggarakannya dengan tujuan untuk saling berbagi, bersedekah, menjalin silaturahmi di setiap masyarakat muslim pada umumnya, maka hukumnya sah-sah saja. Jadi, menurut saya pribadi, dalam kegiatan ruahan ini, yang tidak boleh atau yang lebih baik tidak kita lakukan yaitu tidak menggunakan sesajen dalam kegiatan ruahan ini, agar tidak menjadi hal yang syirik tanpa kita sadari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dalam saya menyampaikan, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.